Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Hia dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tepatnya karena ini kita sudah memasuki Ramadan pertama, maka kita akan membahas satu tema ataupun permasalahan fikih Ramadan tepatnya. Di antara semua pilihan fikih Ramadan ada mubtilatis saum, ada makruhatis saum, ada masnunatis saum. Kita ada juga yang perlu kita ketahui tentang rukun-rukun puasa misalnya. Namun dari semua pilihan itu coba kita kaji dulu apa itu puasa, kemudian apa rukun puasa, dan hingga seterusnya. Puasa sendiri secara logatan yang dikatakan dengan puasa adalah imsakun, menahan diri. Menahan diri dari segala hal, dari apapun, itu sudah dikatakan dengan yang namanya puasa. Maka dikatakan dengan puasa adalah menahan diri. Itu secara bahasa. Adapun secara terminologi ataupun secara istilah yang dikatakan dengan puasa adalah imsakun makhsusin an syaksin maksusin fi zamanin maksusin, menahan diri dalam waktu tertentu oleh orang tertentu dengan tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang dikatakan dengan puasa secara istilah. Karena itu puasa itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada mubtilatnya, ada makruhatnya, dan juga ada masnunatnya. Mungkin kita akan memulai dulu dari rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, rukun puasa adalah niat. Niat ini menjadi rukun puasa jika seseorang melakukan puasa namun tanpa didasari oleh niat, maka puasanya tidak akan sah. Tetapi dia tetap wajib imsak besoknya. Karena itu rukun yang pertama dalam puasa adalah niat. Dan niat ini dalam mazhab Syafi'i harus tabyitun niat. Niatnya harus dilaksanakan pada malam hari. Gak boleh niat puasa pada pagi hari. Puasa yang boleh niat puasa pada pagi hari adalah puasa sunat. Misalnya hari ini kita pengen puasa sunat. Ini sudah jam berapa misalnya? Misalnya kita sedang puasa jam 11 pagi bangun tidur. Kita lihat di meja makan gak ada makanan, kemudian di atas dapur gak ada makanan, ya kita mengatakan ini shaimun, aku berpuasa. Maka niat puasa itu sudah jadi niat puasa bagi orang yang melakukan puasa sunat. Dan yang penting sebelum ia niat puasa tersebut, ia belum pernah melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya bangun subuh dia sudah makan minum, kemudian tidur lagi jam 6, bangun kembali di jam 11 pagi, kemudian lihat di meja makan, lihat di dapur gak ada makanan, kemudian dia mengatakan ini shaimun, aku akan berpuasa, maka ini gak boleh. Karena dia sebelum niat tersebut dilakukan, ia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka kalau puasa sunat boleh niat, yang penting sebelum tergelincir matahari. Dan yang penting sebelum dia melakukan niat, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kalau niatnya pagi. Adapun puasa Ramadan niatnya harus di malam hari. Maksud malam hari bagaimana? Durasi yang diberikan oleh agama, dia boleh meletakkan niat semenjak daripada terbenam matahari, yaitu masuknya waktu maghrib, hingga sebelum terbitnya mentari, sebelum terbitnya fajar, yaitu saat masuk waktu subuh. Dalam durasi tersebut kita meniatkan berpuasa Ramadan, maka bagi orang tersebut sudah dianggap melakukan niat puasa Ramadan. Baik
niatnya setelah buka puasa langsung nawaitu shauma gadin boleh, ataupun setelah sholat isya baru nawaitu shauma gadin juga boleh. Niatnya jam 12 malam nawaitu shauma gadin boleh. Yang penting mulai durasi boleh niat mulai dari semenjak terbenam matahari ataupun masuknya waktu maghrib hingga sebelum terbitnya fajar ataupun sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itu yang pertama tentang niat. Ya, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa semenjak dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ia harus mampu menahan diri, ia harus berusaha secara maksimal menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan dua poin ini menjadi rukun puasa. Jika seandainya salah satu dari dua poin ini tidak dilakukan, baik niatnya ataupun dia pernah melakukan hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah, dalam artian puasanya batal. Hanya sekian dulu, insyaallah akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.